Salam semua dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media. Gimana pendapat kalian tentang casing yang ada di samping saya ini? Ya, ini adalah casing dari brand lokal Paradox Gaming, seri baru, Blade Storm. Kelihatan berbeda, kenapa? Ya, karena ada aksen-aksen kayunya di bagian front panelnya. Jadi memang belakangan ini sepertinya sudah jadi tren ya. Ketika saya ke Computex kemarin juga, saya keliling-keliling di hall di sana, saya lihat beberapa pabrikan casing sudah mulai meluncurkan casing-casing dengan aksen-aksen kayu kayak si Blade Storm ini. Dan memang menurut saya pribadi, dengan adanya aksen kayu ataupun panel kayu, ini bisa menambah kesan elegan dari produk casing ini. Bukan cuma di casing ya, kalau kita ngomong di otomotif, mobil-mobil high-end kelas Mercedes, BMW, atau sampai ke Rolls-Royce, itu beberapa tipenya bagian interiornya juga ada panel-panel kayunya. Dan ini mempertegas kesan elegan dari produk tersebut. Dan sekarang sudah mulai marak di casing. Oke, kita akan bahas produk terbaru dari Paradox Gaming ini, Paradox Gaming Blade Storm. Paradox Gaming Blade Storm, jadi seperti ini, desainnya normal, nggak dual chamber, jadi PSU di bagian bawah, samping kanan tempered glass, bagian depannya mesh, dan ditutup panel dari kayu seperti ini. Oke, kita akan coba lihat ke websitenya dan lihat spesifikasi teknis dan juga support hardware-nya. Kita mulai dari support motherboard-nya dulu. Ini sampai ke ATX, jadi Mini ITX, Micro ITX, dan ATX. Dan kalau lihat konstruksinya seperti ini juga support motherboard BTF. Walaupun di websitenya juga nggak ditulis support BTF atau enggaknya. Tapi ini pasti support nih dengan adanya beberapa bolongan di bagian bawah motherboard ini. Terus untuk GPU maksimum di 40 cm dan untuk ketinggian cooler CPU itu 170 mm. Sudah ada 4 buah fan bawaannya di sini dan RGB. Tapi menurut saya kayaknya kurang cocok ya, karena ini kesannya elegan. Kalau kamu bayangin nanti ada warna-warni di sini, kayaknya bertabrakan nih temanya. Tapi itu selera sih ya. Maksimal bisa 7 fan, jadi masih bisa ditambah lagi 3 fan di bagian atas, 3 bagian depan yang bawaannya, dan 1 bagian belakang juga bawaannya. Dan untuk support radiatornya sampai 360 mm. Nggak ada keterangan berapa tebal platnya, cuman tadi waktu saya unboxing ini cukup berat ya. Jadi prediksi saya ini seharusnya 0,7-0,8 mm untuk ketebalan platnya. Untuk I/O bagian depan sudah ada USB 3.0 dan juga USB Type-C. Oke, habis ini kita tear down dan tentu nanti akan kita rakit. Kita lihat dulu detailnya seperti apa dan juga support-support lain yang mungkin tidak disebutkan di spesifikasinya seperti apa. Yuk kita tear down dulu. Kita akan coba copot bagian tempered glassnya dulu sebelah kanan ini. Harusnya nggak pakai skrup sama sekali nih, nggak ada skrup sama sekali. Jadi harusnya tinggal ditarik gini doang ya. Sebentar ya. Gimana nih? Oke, seperti ini. Dan harusnya juga bagian samping sebelah sananya juga sama nih, tanpa skrup sama sekali. Jadi kayak gini nih. Tinggal ditarik ke samping doang. Ya, cukup mudah. Oke, seperti ini. Jadi cover PSU-nya nggak sampai depan, cuma separuh doang seperti ini. Dan kalau kita lihat bagian samping kirinya, ini ada space yang lumayan tebal untuk kabel manajemen. Harusnya tidak terlalu ribet untuk kabel manajemennya. Berapa senti nih ya? Cukup lah, cukup banget ini untuk merapikan kabel di bagian samping kirinya. Ini adalah beberapa kabel untuk RGB fan-nya, bisa di paralel juga di sini. Dan ini untuk USB Type-C-nya. Nah, ini sudah natif nih. Jadi nggak semua casing yang ada USB Type-C-nya, header-nya itu benar-benar Type-C. Ada yang USB 2.0, bahkan juga ada yang USB 3.0. Oke, secara umum seperti itu. Tadi saya lupa untuk ngomongin support untuk SATA storage-nya. Jadi support 2,5 dan juga 3,5 inci ya. Oke, jadi seperti ini kalau konstruksi fan bawaannya, ini 3 buah di depan ini untuk intake dan 1 di belakang ini untuk S-house. Dan habis ini kita akan coba rakit. Test bednya nanti akan saya sertakan. Kita akan coba detailkan sedikit masalah panelnya. Ini bisa dicopot nggak sih ya? Bisa nih harusnya ya. Oke, sudah berhasil kita copot front panelnya. Dan seperti ini, bagian dalamnya masih ada dust filternya juga. Dan ini memang cover ya di bagian depannya. Dan ini sepertinya memang dari kayu beneran. Soalnya beberapa brand itu masukin casing dengan aksen kayu, tapi sebenarnya itu bukan kayu beneran. Seperti ABS atau plastik yang di finishing mirip seperti kayu. Cuman ini sepertinya kayu beneran. Dan finishingnya cukup halus. Dan saya jujur aja personally suka dengan pemilihan warna coklat tua kayu gini dengan hitam doff seperti ini untuk front panelnya. Kelihatan mahal, kelihatan elegan.
Oke, habis ini kita akan coba rakit. Saya akan kumpulin dulu komponennya untuk bisa membuat rakitan dengan casing dari Paradox Gaming ini kelihatan elegan dan berkelas. Cuman dari awal saya agak gimana-gimana gitu dengan 3 buah fan, 4 buah fan bawaannya ini. Ini tuh fannya RGB dan ini temanya tuh elegan. Jadi kalau menurut selera saya, ini tabrakan, ini idenya tabrakan ya, maksudnya konsepnya tabrakan. Lo bayangin kayak gini udah elegan-elegan, tiba-tiba ada warna kuning, merah, kuning, hijau di belakangnya, kan kayaknya agak nggak pas gitu ya. Oke, jadi kita akan coba ganti ini 3 buah fan bawaannya dengan fan yang hitam doang, yang nggak ada RGB-nya. Seelegan apa, sekeren apa, abis ini kita akan coba rakit dan saya akan sharing experience rakitnya nanti di akhir video. Yuk kita mulai. Ya, sudah selesai dirakit, jadinya kayak gini. Ya, menurut saya pribadi dengan adanya aksen kayu ini bisa menambah kesan berkelas dan elegan. Dan ini berhasil dilakukan oleh Paradox Gaming Blade-Storm ini. Jujur, ini kelihatannya berkelas banget dengan ada aksen kayunya. Ya, kita saring dulu untuk experience ngerakitnya. Nggak ada masalah, semuanya dapat dipasang dengan proper. Kita pakai motherboard yang ATX dengan HSF tower yang cukup tinggi. Ini bisa masuk dengan cukup mudah dan pemasangan juga tidak ada kendala. Karena memang cukup presisi. Ini akibat dari memang bahan yang tebal, jadi cukup presisi, nggak ada ke-bending-bending, dan terutama bagian kabel manajemen ini lega banget. Jadi gampang banget untuk ngerapiin kabel di sebelah kiri casing ini. Even kalaupun kalian nggak pakai PSU modular yang kabelnya jauh lebih banyak, harusnya tetap tidak ada masalah dirapikan di sebelah sini. Lega banget untuk kabel manajemen space-nya. Dan tadi di awal saya bilang kalau support fan 12 cm itu maksimum 7 ya. 3 di depan, 3 di atas, 1 di belakang. Dan menurut website-nya pun begitu, 7. Cuman ternyata ketika saya amati, karena ini desain untuk cover PSU-nya nggak sampai depan, nggak mentok, jadi masih ada satu space di bagian depan bawah sini untuk fan 12 cm. Dan ini kalau kita posisikan sebagai fan intake, harusnya bisa dapat fresh air dari bagian bawah casing sini. Ya, sekarang saya akan informasikan dulu harganya. Jadi harganya ini dijual di harga 800.000. Ini ada 2 varian warna, yang hitam kayak gini dan juga ada yang putih. Dan menurut saya dengan harga segitu kalian dapat sebuah casing dengan tema wooden panel seperti ini cukup worth it, apalagi kalau kalian sudah bosen dengan tema-tema RGB yang sudah semakin sering. Ya, terus kelebihan-kelebihan lainnya seperti support hardware-nya yang sangat fleksibel, jadi kalian nggak perlu takut pakai GPU yang high-end, pakai HSF yang power, pakai 360 mm I/O, ini semua bisa masuk dengan proper di casing Blade-Storm ini. Kabel manajemen juga oke, material juga cukup tebal. Terus kira-kira ada nggak yang perlu diperhatikan? Ini kembali ke selera ya. Yang tadi saya bilang di depan masalah RGB fan, karena ini temanya elegan, harusnya dikasih fan warna hitam kayak gini aja. Menurut saya lebih oke. Atau mungkin nggak usah pakai fan sekalian untuk paket penjualannya. Mungkin bisa neken harga di angka 500 sampai 600.000. Menurut saya juga lebih asik. Ya, terus satu lagi ya, ini finishing kayunya itu agak-agak glossy dan menurut saya lebih elegan kalau dikasih aksen doff. Itu kembali ke selera. Gimana menurut kalian? Pendapat kalian saya tunggu di kolom komentar. Gitu aja sharing saya tentang sebuah casing dari brand lokal Paradox Gaming, Blade-Storm
Semoga bisa menginspirasi, menambah wawasan, dan juga semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.